Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasih Tuhan, hari ini 10 Juni 2020 kita akan memasuki kebaktian rumah tangga yang kita lakukan masing-masing di rumah. Baiklah, kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk kasih setia dan rahmat-Mu. Terima kasih untuk segala hal yang baik yang telah Engkau kurniakan bagi kami. Dan kini di tengah-tengah aktivitas yang kami lakukan, kami pun rindu untuk mendengar sapaan firman Tuhan. Biarlah pada malam ini firman Tuhan yang akan diperdengarkan itu menginspirasi kami, menjadikan kami sebagai pribadi-pribadi yang terus-menerus memperbaharui diri. Tolonglah kami ya Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari, ini jarang-jarang loh kita kebaktian modelnya kayak gini kan. KRT udah berapa bulan kita nggak lakukan. Ini KRT kita dengan segala keterbatasan. Dan di KRT ini mari kita akan membaca dari 2 Korintus 13. 2 Korintus 13 ayat 11 sampai dengan 13. 2 Korintus 13 ayat 11 sampai 13 saya bacakan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sudah kurang lebih 3 bulan menjalani bentuk kebaktian yang seperti ini. Kebaktian di rumah tangga secara online, kebaktian minggu secara online, sekolah minggu pun secara online. Kehidupan yang kita jalani selama kurang lebih 3 bulan ini sangat tidak biasa, luar biasa dibandingkan tahun-tahun yang lewat. Betul ya Bapak Ibu? Betul. Nah, dari pengalaman Bapak Ibu sekalian, situasi ini kira-kira berdampak nggak sih dari sisi hati ya, dari sisi keimanan kita, ataupun juga dari sisi perasaan, bahkan juga mungkin relasi dengan orang lain. Kira-kira punya dampak nggak sih? Banyak. Pastinya punya ya, banyak ya. Banyak. Pasti ada. Nah, kira-kira dari hal-hal yang seperti itu apa yang Bapak Ibu saudari bisa hayati, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tertentu yang berkaitan dengan hal itu. Nanti kita akan coba lihatnya dari konteks ayat Alkitab yang sudah kita baca pada malam ini. Silakan, mungkin ada pertanyaan? Saya Pak. Oke, silakan. Arat. Saya mau bertanya Pak. Jadi kan kita sekarang ibadah online ya Pak. Menurut saya ibadah online itu kayak lebih kurang gitu Pak. Lebih kurangnya karena kita biasanya ibadah normal tuh gereja bisa ketemu sama orang-orang ya bisa sampai 10 sampai 100 orang. Sedangkan kalau ibadah online tuh kita bisa cuma keluarga doang di situ Pak. Itu menurut Bapak gimana? Yang dirasa gimana dalam Yang dirasa pengalaman? tuh kayak hambar gitu Pak. Kira-kira itu ngefek nggak ke soal keimanan, Aaron? Efek sih Pak. Rasa kayak hambar gitu tadi ya, kayak Aaron bilang ya. Oke, mungkin ada tanggapan, ada pengalaman yang serupa dari Bapak Ibu? Saya boleh Pak Pendeta Boleh. menanyakan. Jadi dalam 3 bulan ini bukan hanya situasi dan kondisi, tapi secara mental, psikologis juga akhirnya banyak. Kalau kita bertemu dengan teman-teman atau saudara, itu mereka merasakan pergumulan juga. Jadi bukan hanya bicara pekerjaan, tapi juga secara psikologis dan iman mereka ada terganggu dengan kondisi seperti ini, Pak. Jadi nyambung nggak sebetulnya yang disampaikan Aaron? Jadi itu dari sisi iman, dari sisi keimanan, dari sisi mental, spiritual, secara psikologis itu berdampak banget. Jadi artinya kebaktian-kebaktian yang kita lakukan secara online itu ada sesuatu yang hilang yang tidak memperlengkapi kita gitu ya. Karena apa? Tidak ada interaksi langsung.
Kayak gini ya, kalau KRT kan biasanya kan ada interaksi langsung, ada orang bertanya langsung dijawab. Jadi dua arah. Tapi dalam situasi yang terbatas ini rata-rata cuma satu arah. Kebaktian itu satu arah. Sisi negatif dari kebaktian yang satu arah atau renungan satu arah adalah tidak ada interaksi dan tidak ada pendalaman. Kenapa tidak ada pendalaman? Tidak ada pertanyaan. Hanya satu arah doang. Kalau dia suka dengan khotbahnya ya dia dengerin sampai habis. Kalau dia tidak suka tinggal di skip aja kan? Kenapa? Sehingga pertumbuhan imannya itu akan berdampak. Nah, dalam konteks ini memang Bapak Ibu Saudara Tuhan, ini jadi tantangan tersendiri bagi kita semua, bagi gereja. Firman Tuhan pada malam ini itu adalah nasihat dari Rasul Paulus buat jemaat di Korintus. Ini 3 ayat penutup dari 2 surat yang dibuat oleh Paulus. Ini surat-surat terakhir. Surat terakhir. Kalimat yang disampaikan di sini memang memesankan sesuatu. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. 2 istilah ini muncul. Bersukacitalah. Ini kalimat atau istilah yang sangat khas dari Rasul Paulus nampaknya. Jadi bukan hanya di Korintus, Rasul Paulus nanti di Filipi pun itu menyebut bersukacitalah. Katakan sekali lagi, bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Karena kata-kata itu sering muncul dari Rasul Paulus. Nah, tantangan yang kita hadapi sekarang itu jelas banget. Tantangan kesukacitaan kita, bagaimana mungkin dalam situasi kayak gini kita tetap bisa sukacita, betul ya? Apalagi soal pertumbuhan iman, ibaratnya kalau gelas mah udah kering karena udah diminum melulu kan, butuh air dari cerek yang baru, perlu mendapatkan siraman rohani terus menerus. Sementara yang ada sekarang terbatas. GKP Seroja paling ya terbatasnya kalau tiap hari pagi doa pagi. Terus sempat ada pendalaman pengetahuan dasar Alkitab. Nanti hari Rabu ada kebaktian rumah tangga, nanti minggunya kebaktian minggu, ada sekolah minggu, ada kategorial kaum perempuan sudah mulai, kebaktian online buat remaja dan pemuda juga sudah, tapi tetap terbatas. Terbatas karena apa? Waktunya terbatas. Pakai Zoom 40 menit out, potong, masuk lagi, kan gitu kan? Atau ada yang bisa panjang gitu kan. Tapi tetap saja interaksinya jadi sangat terbatas. Tidak ada tanya jawab, tidak ada pendalaman. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan, bersukacitalah. Pertanyaan gimana bersukacita? Bagaimana ini? Bahkan juga termasuk bicara soal imannya. Itu kan bersukacita kan soal mental Pak ya, soal mental spiritual. Bagaimana sekarang untuk menumbuh kembangkan imannya? Nah, saya mulai dari istilah imannya dulu. Seringkali orang terjebak menghayati iman itu semata-mata soal rasa. Padahal Yakobus mengingatkan, Petrus juga mengingatkan, iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi sebetulnya yang namanya iman itu adalah integral, satu paket dengan sekujur tubuh kita, seluruh kehidupan kita. Nah, jadi kalau Aaron mengalami perasaan kayak hambar gitu kebaktian di rumah, terus teman-teman Pak April juga secara psikologis drop dan sebagainya. Ini sebenarnya tantangan iman. Tantangan iman. Yang harus dilakukan adalah sekarang melihat apa yang ada di balik semuanya ini. Oleh karena itu diskusi-diskusi teologis, diskusi semacam ini itu perlu dilakukan. Di kebaktian di kebaktian pemuda sekitar beberapa hari, 5 hari yang lalu. Sabtu itu 5 hari yang lalu kan ya? Jadi Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Oh benar 5 hari yang lalu. Tanggal berapa tuh? Tanggal 6 ya. Kebaktian remaja yang lalu, di kebaktian pemuda yang lalu saya menyampaikan gini. Di alam semesta ini manusia dan makhluk yang lain itu sebenarnya adalah saudara. Tidak ada yang lebih buruk, tidak ada yang lebih hebat, semuanya sebetulnya sama. Bahkan dalam perikop yang saya sampaikan di kebaktian pemuda itu dari Mazmur 104 itu bicara tentang Lewiatan, sosok mitologi orang Timur Tengah, makhluk yang mengerikan, tetapi dianggap netral saja oleh penggubah Mazmur itu, mau menggambarkan bahwa sebetulnya tidak ada yang lebih buruk. Pun dengan COVID-19, apa itu musuh kita? Biar bagaimanapun kita sekarang harus menyadari itu nggak akan hilang. Sama seperti virus flu,
dari puluhan tahun yang lalu, ratusan yang lalu ada dan enggak akan hilang. Kita akan berdampingan. Kita perlu takut terhadapnya, bukan takut, tapi kita perlu berdamai dengannya. Menerima itu sebagai kenyataan hidup kita yang harus kita terima. Artinya kalau ada perasaan hambar karena kebaktiannya di rumah, ini jadi sebetulnya menjadi jembatan untuk naik level iman. Tantangan ini bukan untuk kita keluhkan, tetapi untuk apa? Menjadi kesempatan kita naik level. Ini anggap saja ini lagi ada dalam stage ujian iman kita semua. Nah, penghayatan iman ini kan bukan hanya melulu berada dalam komunitas, kita bisa ngobrol. Ini bagus memang, karena terbantu dari sisi aspek psikologisnya. Kita bisa ngobrol, berinteraksi, ada frekuensi psikologi kita itu bisa saling berinteraksi kan. Kalau di rumah kan mungkin yang selama ini menjadikan hambar karena gini, aduh aku mau bertanya tapi gimana, aku nggak bisa nanya nih. Itu kan sebenarnya. Salah satunya kan itu. Tetapi muatan-muatan teologi, muatan-muatan firman Tuhan itu kan sebenarnya tiap hari ada. Saudara kita yang seiman, rajin-rajin banget itu kirimin ayat Alkitab, penguatkan. Iya. Itu juga menjadi bagian. Iya, share. Gitu. Nah, Bapak Ibu, saudari, jadi apa yang dialami oleh Aaron ataupun juga dialami oleh teman-temannya Pak April itu sebetulnya adalah gejala yang sangat umum sedang terjadi di kondisi kita yang saat ini. Kalau Rasul Paulus mengingatkan untuk bersuka cita, sebenarnya adalah sebuah clue untuk kita mampu melompat lebih lagi. Kira-kira dalam situasi seperti ini, apa yang dapat aku lakukan untuk tetap bersuka cita? Ini lihatlah sebagai cara Tuhan untuk membuat kita sempurna. Kan dikatakan yang kedua, istilah yang kedua, jadilah sempurna. Ini untuk menyempurnakan iman kita. Bagaimana dalam situasi seperti ini, maaf kalau saya menggunakan istilah yang rada nggak enak, jangan cengeng gitu loh. Justru ini adalah kesempatan bagi kita untuk naik level. Cara Tuhan mendidik kita, membentuk kita itu dengan macam-macam model gitu ya. Kita ini baru ngalami 3 bulan ya. Bukan mau meringankan atau bukan menyepelekan. Tapi kalau kita membandingkan dengan bangsa Israel, mereka ngalami pembuangan itu beberapa kali. Pembuangan yang kedua itu puluhan tahun ke Babel tuh. Lebih dari 50 tahun. 50 tahun. Jadi kebaktiannya gimana? Ya mereka nggak bisa ke bait suci selama puluhan tahun kan. Lowong bait suci aja hancur saat itu. Nah itu tentu akan mengguncang. Tapi itu ternyata dipakai oleh Tuhan untuk membentuk mereka. Sama seperti itu pun, kita pun sedang dibentuk oleh Tuhan. Berefleksi bersama-sama saling menumbuhkan iman kita. Jadi iman bukan hanya kita sendirian gitu ya, tetapi bersama-sama saling tumbuh kembang. Kira-kira begitu ya Ron ya? Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Sama Pak Pendeta. Ya. Jadi di sini ditegaskan akhirnya bersukacitalah, usahakanlah. Jadi dalam situasi apapun saat ini kita harus menyesuaikan atau bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi, karena kita tetap harus menjalankan kehidupan kita dengan bersukacita, Pak Pendeta ya. Iya, betul. Salah satu kata kunci yang tadi Pak April sudah sebut, beradaptasi. Ini saya pikir menjadi salah satu kata kunci buat kita untuk menumbuhkan iman kita. Mampukah dalam situasi seperti ini kita beradaptasi, menyesuaikan diri kita dan tetap memiliki iman yang bertumbuh terus-menerus. Kira-kira seperti itu. Baik, ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Di sini ada satu penekanan lagi Pak Pendeta. Usahakanlah ini berarti kita harus tetap menjalankan dan tetap produktif atau tetap menjalankan sesuatu dengan positif walaupun apapun yang kita hadapi gitu. Walaupun kita kebaktian di rumah, aktivitas kita di rumah ya tetap beraktivitas, tetap produktif. Itu bagian dari proses kita bertumbuh bersama-sama. Nah, dalam situasi ini kan kita juga membangun relasi dengan orang lain ya, bukan hanya dengan warga jemaat. Nah, relasi ini bagaimana? Ada dampak nggak? Mungkin nggak? Nah, gimana? Ada ya. Ini mengenai ya tadi tetap bersukacita. Tetap kita harus bisa menjaga damai sejahtera, ya. Damai sejahtera. Ya. Sedangkan di dalam keseharian kita dengan kondisi seperti ini, jangankan dengan relasi dengan teman ataupun di kantor, di perjalanan yang kita tuh agak-agak
dengan kondisi seperti ini was-was ya. Dengan anggota keluarga saja baru pulang dari mana-mana, ayo cepat mandi, cuci tangan segala macam. Apalagi dengan rekan di kantor atau di perjalanan, pastinya kan kita ada rasa was-was, takut atau khawatir segala macam seperti itu. Nah itu kan kita harus tetap menjaga hati kita kan dengan damainya kita gitu kan. Dengan sukacita itu bagaimana tuh Pak? Oh ya, ini kebetulan beberapa hari yang lalu bahkan sampai sekarang ya, kabar tentang meningkatnya orang yang terpapar ketempelan terjangkit lah itu ya. Itu kan ternyata melonjak ya. Kalau dari grafik yang saya lihat itu dari tanggal 21 Mei yang lalu itu udah mulai pergerakan makin naik. Sampai minggu kemarin aja itu udah mencapai hampir 1.000 ya. Minggu tanggal 3 kemarin, Minggu tanggal 7 kemarin. Itu kan itu sudah meningkat kan? Mengalami hampir atau sudah 1.000 Bang? 997. Tuh, 997 itu baru ya, hari ini saya belum cek datanya. Hari tanggal 10 saya belum cek datanya itu berapa angkanya. Tapi ini kan malah bikin orang jadi was-was. Betul yang dibilang sama Bu Atin. Kita nggak tahu sekarang dengan PSBB yang sudah mulai dilonggarin, walaupun dari wali kota kita itu sampai tanggal 2 ya, tanggal 2 Juli. Tapi ternyata ada banyak warga jemaat yang sudah kembali melakukan aktivitasnya seperti biasa dan membuat peningkatan, lonjakan yang luar biasa. Nah, ini was-was. Ini sangat mungkin berdampak dalam relasi. Lu dari mana lu? Lu mandi dulu aja sono lagi. Wah, lu takut banget di ini. Ya, sebelumnya kan juga ada video yang suruh pakai masker, nggak pakai masker, akhirnya berantem antara keamanan dengan punya istrinya taruh di belakang gitu kan. Istrinya di samping gitu kan, di depan gitu kan, disuruh ke belakang, marah kan gitu kan. Ini sangat familiar dengan keseharian kita sekarang. Relasi satu dengan yang lain itu jadi bentrok. Kalau udah bentrok, damai sejahteranya itu terganggu kan. Suasana hatinya jadi terganggu, suasana damai tentram di hatinya terganggu. Nah, disinilah yang saya sampaikan tadi, relasi kita terhadap orang lain juga terhadap alam semesta ini harus kita dudukan bahwa kita ini sama dengan yang lain. Kita ini penumpang kok di alam semesta. Kita ini sesama saudara kok. Jadi harus saling terima, harus saling jaga. Terhadap COVID-19 saja kita sudah berusaha untuk berdamai. Lebih-lebih dengan sesama manusia. Harus dalam proses berdamai, saling menghargai. Yang penting adalah kita berusaha saling menjaga, bukan saling menyakiti, bukan saling merusak. Itu kondisi kita. Tapi kan situasi itu memang betul-betul jelas Pak. Saya nggak nyaman loh orang-orang jadi saling curiga, saling apa segala macam. Gimana dong kayak begitu? Gimana ada damai sejahtera kalau begitu? Nah, inilah kesempatan bagi kita untuk membangun nilai-nilai kemanusiaan lagi. Tiap orang itu butuh pendekatan secara psikologis, butuh dihargai, ya ngomong baik-baik lah. Nah, disinilah kita belajar juga tentang soal relasi seperti yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulu kita, nenek moyang kita. Orang Indonesia itu kaya banget dengan adat istiadat yang jiwanya itu adalah gotong royong, saling membangun kehidupan yang harmonis. Masa ya gara-gara urusan begini sekarang kita jadi gontok-gontokan? Masa ya kita jadi saling curiganya berlebihan? Kan justru harusnya kita saling membangun relasi yang baik, kerjasama. Jangan biarkan COVID itu jadi penghalang relasi antara saya dengan ibu dan seterusnya sama Aaron, ya kan? Mungkin jadi saya curiga gara-gara Aaron kan lewatin jalan tuh ke rumah kalau ke Pastori kan. Oh, jangan-jangan ada orang yang kena COVID, Aaron juga ketempelan. Oh, mandi dulu kamu pulang. Gitu. Enggak begitulah. Jadi kita saling menghargai, kita melindungi diri, saling mencoba jangan sampai ada orang lain itu tertular. Kita membatasi diri, kita belajarlah untuk semuanya itu. Ya, seperti juga Rasul Paulus juga akan mengingatkan buat
jemaat yang ada di sana, kalimatnya jelas. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Walaupun ada tantangan COVID-19 ini, sehingga kehidupan kita penuh kecurigaan, ini kesempatan justru. Saya melihatnya sebagai kesempatan supaya level kita saling berdamai satu dengan yang lain meningkat. Begitu ya Bapak Ibu? Iya. Baiklah, semoga firman Tuhan kita pada malam ini untuk kita bisa belajar menumbuh kembangkan iman dalam segala keterbatasan kita. Walaupun kebaktian cuma di rumah aja ya, tetap tumbuh kembang iman itu nggak boleh ini. Segala sumber teman-teman kita dari berbagai macam tempat, tapi kita berkumpul lewat WA itu bisa banget. Kalau misalkan rindu, nggak apa-apa, Aron rumahnya deket kok, datang ngobrol sama saya boleh. Saya tetap terbuka kok gitu ya. Nah, terus juga dalam situasi hatinya geram dan sebagainya, ya kita damaikan hati. Semoga firman Tuhan ini betul-betul menjadikan kita sebagai saksi-saksi Kristus yang membawa damai sejahtera Allah. Tuhan berkati kita. Amin.